Kami sampaikan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan semua yang mengikuti ibadah di alat komunikasi. Ada Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan BA dari kitab Amsal pasal 12. Kitab Amsal atau Proverbs pasal 12. Saudara, kita akan mengikuti pengurahan firman Tuhan pada ayat-ayat selanjutnya. Setelah minggu lalu pada ayat 1, walaupun apa yang kita terima, saya percaya masih banyak rahasia yang terkandung di dalam firman Tuhan ini, kekayaan yang berlimpah. Namun apa yang bisa kita dengar, kita terima, dan kita praktekkan. Walaupun di BA di Siantar walaupun sama Amsal 12 ayat 1, tapi penguraiannya berbeda, tapi dalam sistem yang sama, sesuai dengan kebutuhan jemaat Tuhan yang baik yang di Siantar maupun di Medan. Jadi tidak belum tentu sama ya. Walaupun satu penggembalaan dan studinya sama, tapi belum tentu penguraiannya sama ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing isi dan jemaat yang Tuhan yang lebih tahu. Baik saudara, kita akan membaca Amsal pasal 12 ayat 1, tapi saya ingin dibacakan dalam terjemahan lama. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 lebih dulu. Ayat 1 kita baca bersama kembali ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengurahan, tapi siapa membenci teguran adalah bunuh. Ya, oke, silakan. Orang baik dikenali Tuhan. Bukan, ayat 1 dulu. Perjanjian. Terjemahan ya. Ayat 1, ayat 1. Barang siapa yang suka akan pengajaran, ya, itu terjemahan lama ya. Yaitu Didikan dalam terjemahan lama, pengajaran ya. Yaitu suka akan pengetahuan, Ya, suka akan pengetahuan ilahi maksudnya ya. Terus, tetapi orang yang benci akan tegur. Orang yang benci akan teguran maksudnya. Yaitu bodoh adanya. Ya, stupid. Ayat 2. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Ya, terjemahan lama. Ya, orang yang baik itu beroleh keridlaan ya. Daripada Tuhan. Ya. Tetapi orang yang menaruh akal jahat itu dihukumnya. Ya, ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya, itu nama. Bahwa orang tiada ditetapkan dengan kejahatan, tetapi akar orang yang benar tiada tergerakkan. Ya, ada beberapa yang akan dibaca dalam terjemahan. Saudara, memang agak sedikit aneh terjemahan nama ini, bodoh ya. Karena saya waktu bertobat itu saya pakai terjemahan nama. Gembala saya itu khotbah pakai terjemahan nama, dan ternyata ada hal-hal yang bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Baik saudara, kita akan melihat ayat 3. Kita akan baca kembali. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tapi akar orang benar tidak akan goncang. Atau uproot, tercabut. Saudara, dalam senam tabernakel ini adalah meja roti sajian yang berbicara tentang persekutuan antara kita dengan Yesus melalui firman dan perjamuan kudus. Dan yang nanti kita akan masuk, saudara, sebab alat ini selalu saya jelaskan. Yang saya ingin terangkan sekarang adalah ayat 3 bagian B.
tetapi akar orang benar tidak akan goncang, ya, tidak akan atau tercabut atau bergeser. Saudara, dalam pelajaran firman Tuhan ini adalah major saja. Maksudnya nanti kalau nanti kita masuk ke perjanjian baru, maka itu harus sinkron, harus paralel, harus mencari ayat-ayat yang kisah yang sama kedudukan dengan major saja. Ya, itu bagi saya. Saudara, kita tahu fungsi akar ini. Ya, fungsi akar ini ada dua. Saya ambil dua saja ya. Kalau banyak nanti malah kita mana yang teringat di akal kita. Dua saja. Satu jelas untuk menopang. Yang kedua untuk mencari makan. Ya, betul? Atau menyerap makanan dari dalam tanah. Ya. Masa saya dulu tuh tahun 70-an SMP itu disebut pelajaran ilmu hayat. Ya, sekarang apa namanya? Biologi ya, botani itu. Masa kita itu ilmu hayat atau ilmu kehidupan, mempelajari kehidupan dari tumbuhan. Ya, jadi fungsi akar itu satu untuk menopang, dan yang kedua untuk mencari atau menyerap makanan dari dalam tanah. Dan kalau sudah bicara akar, maka ini bicara pohon. Dan klimaks dari suatu pohon adalah buah. Ya, memang nanti ada diambil kulitnya, apa itu mungkin kayak apa? Kayak kulit manis. Ada lagi daunnya saja, seperti yang kayu putih dan sebagainya. Tapi umumnya diambil yang paling dicari adalah buahnya. Jadi kalau sudah bicara akar, ini nanti bicara pada puncaknya yang namanya buah. Untuk itu saudara, akar ini selain dia menopang, dia harus berada pada satu tanah yang subur. So, kalau tanah itu tidak subur, ya percuma. Dan apa yang mau diambil oleh akar ini untuk disalurkan ke batang, dimasak di daun dengan sinar matahari, begitu luar biasanya Tuhan. Ya, daun itu bagaikan dapur. Ya, masak, dimas ultraviolet dari matahari, memasak di situ. Baru berguna buat pertumbuhan pohon itu. Jadi saudara, kalau sudah itu, maka akar itu harus berada pada tanah yang subur, supaya akar dari suatu pohon itu bisa kuat. Kalau akarnya kalau tanahnya itu subur, kan akarnya bisa menjalar. Tapi kalau akarnya tanahnya itu berbatu-batu, ya nanti dia tidak bisa kemana-mana. Itu akan mempengaruhi tumbuhan itu sendiri. Karena itu kalau pohon yang ditanam di pot yang kecil ya segitu. Tapi kalau pohon yang ditanam di tanah yang terbuka, ya nanti dia bisa besar karena akarnya itu kemana-mana. Ya, di samping ada akar tunggal yang menancap ke bawah itu, tapi juga ada akar serabut yang menyebar, ya, dia cari makan. Dan sekali lagi, kalau pohon itu berada pada tanah yang tidak subur, nanti itu akan mempengaruhi juga pohon itu sendiri. Jadi terkadang di sini berarti orang benar itu digambarkan bagaikan suatu pohon, karena itu berbicara tentang akar. Ya, berarti satu pohon. Karena itu Tuhan mengatakan dari buahnya lah kamu bisa mengenal, ya, supaya bisa menghasilkan buah yang baik, pohonnya juga harus baik dan tanahnya juga harus baik. Sampai katakan sekarang sistem pupuk dan sebagainya. Saudara, mari kita akan melihat dalam surat Kolose. Ya, surat Kolose ini adalah surat penyembahan.
Kolose pasal 2. Bahasa Inggris mungkin bisa disiapkan. Kalau bahasa Inggris. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Silakan. Kebodohan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, 7 kita baca bersama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kita bahasa Inggris. Rooted and built up in Him, and established in the faith. Ya, kuat, ya, stabil. Ya, dibangun di atas terus. As ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ya, jadi juga berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Kristus itu adalah firman. Jadi kalau dikatakan berakar, maka harus ada di dalam tanah. Tanah itu berbicara tentang penggembalaan. Jadi harus ada dalam penggembalaan yang baik. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa bertumbuh. Penggembalaan yang baik itu ditandai dengan adanya kelimpahan pembukaan firman yang sifatnya melimpah. Jadi tidak pas-pasan. Tidak pas-pasan, harus melimpah. Itu tanda penggembalaan itu baik. Selalu ada ungkapan firman, selalu ada pembukaan firman, selalu ada pembukaan. Tiap ibadah ada pembukaan itu berarti Tuhan ada di situ. Kalau saya mana mampu, ya, bayangkan saudara, minggu itu kadang-kadang beda. Mana saudara tanya yang mengikuti pada minggu pagi, siantar dengan di Medan bisa beda sama sekali. Bagaimana mempersiapkan itu? Berarti minggu pagi 2 kali, ya, Senin 3, Selasa, Kamis, Jumat 6 kali dengan firman yang berbeda-beda. Wah, kalau bukan Tuhan, udah bubar kita, macet kita, berhenti kita sih. Jadi firman harus terbuka. Ya, sebab itu tanah, ya, dan yang kita butuhkan itu firman yang selalu terbuka, dan kita harus berakar di situ. Jangan tidak berakar. Ya, kebaktian ini datang, ya beda kalau memang yang di luar, ya, yang di Medan. Ya, jadi 6 bulan kemudian datang lagi, terus Natal datang lagi. Gimana tumbuhnya? Salahkan Tuhan. Harus berakar di situ, berakar di dalam Dia, berakar di dalam, bertumbuh sampai keluar sana, kata kita pasti. Jadi harus berakar kuat. Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua. Pasal 4. Pasal 4. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba kita baca bersama, ya. Langsung di sini, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu harus kita serap. Amin. Harus kita serap itu. Itu yang Tuhan mau. Yang suci, yang manis, yang indah, yang mulia, yang adil,
itu kita ambil, kita serap ke dalam hati, ke dalam sanubari kita, dan ke dalam akal budi kita, dengan kita imani. Sebab nanti ini akan mempengaruhi pertumbuhan sampai kepada buah. Kita tidak bisa katakan si A, si B, hamba Tuhan itu hamba Tuhan. Enggak. Ini sekarang bicara kita. Saya ini, saya. Ya, kita baca kita dengar firman Tuhan. Kemana pikiran kita? Kemana hati kita? Kemana konsentrasi kita? Kalau memang kita ada di sini dan kita minta tolong, kita rendahkan hati, Roh Kudus akan menggoreskan itu semua ke dalam. Mari kita baca Matius pasal 12. Ya, saya taruh dulu nih ya, baru nanti kita ke Wahyu 7. Ya, saya taruh dulu landasan-landasannya. Matius pasal 12. Ya. Coba terjemah nama Pak akan tolong siapkan. Injil Matius pasal 12. Ya. Ayat 34. Di bagian bawah itu ayat 34, bagian bawah ayat itu dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kata-kata itu buah. Kata-kata itu buah. Ya. Coba kita baca ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Apa itu perbendaharaan? Hati. Ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kata mengeluarkan itu adalah buah. Karena memang di sini Tuhan mengatakan dari buahnya lah. Ayat 33, tolong Pak dibaca. Jika suatu pohon, oh ya, terjemahan baru. Jikalau, oh ya, tadi disiapkan ya. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, ya, maka baik pula buahnya. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Ya, baca bersama. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi kita bisa tahu dari buahnya. Kita bisa tahu orang ini baik atau tidak. Seorang guru, ya, sebelum saya tidak sempat dapat bimbingan dari hamba Tuhan ini karena betul Tuhan ambil, Tuhan angkat ke surga. Katakan kalau kamu mau tahu seorang, dengar apa yang diucapkannya. Itu buah. Kita tidak tahu pohon ini baik atau tidak baik, tapi nanti kelihatan pada buah. Dan itu butuh satu waktu. Ada satu proses waktu. Kita sebenarnya tidak mampu mengeluarkan buah yang manis, buah yang baik. Tapi kalau kita mau serap apa yang manis, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, maka kita mampu mengeluarkan buah yang baik. Itulah kata-kata yang baik, yang menguatkan, yang menghibur, yang membangun. Orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berbahasa roh. Karena bahasa roh itu hanya hubungan dia dengan Allah. Tapi bernubuat itu dia dengan jemaat. Dia bisa membangun, menguatkan, menghibur. Apa yang orang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan. Itulah hati. Ya, ayat yang ke-36 kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hal yang berhati. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Ya, coba kita mundur ya. Mungkin kita mengatakan saya tidak melakukan itu, puji Tuhan. Tapi ini sebagai satu peringatan supaya kita jangan melakukan itu.
Injil Matius pasal 5, terjemahan lama. Tolong kita baca bersama, sementara terjemahan lama akan disiap. Ayat 22. Injil Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus ditangkap ke mahkamah sanibib, ya. Dan siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tolong ayat 22 terjemahan lama. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa tiap-tiap orang yang marah akan saudaranya, ia akan terkena hukum. Ya. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil, terus ia akan dihukum oleh majelis besar atau sanhedrin, ya. Dan barang siapa yang berkata, hai gila, ia akan terkena hukum masuk api neraka. Ya, bayangkan sudah. Kita bisa mudah mengatakan, tapi pertanggungjawabannya berat sekali. Tapi ini masih kemurahan. Amin. Berarti kita, Tuhan cabut dari semua di dalam hati, supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat sampai Tuhan datang. Menjadi hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita berakar di dalam dunia. Kita tidak bisa berakar dalam dunia. Nanti semua yang dulu itu kita serahkan. Jangan Kristen duniawi. Nanti jadi duniawi semuanya. Tapi kita jadi Kristen anak Tuhan. Mana semua yang indah itu dipaparkan oleh firman Allah, itu kita serap. Supaya nanti waktu kita mengeluarkan kata-kata, kita bukan, aduh Tuhan jangan sampai saya berkata yang tidak. Memang tidak bisa lagi kita berbagi. Karena memang tidak ada lagi dalam. Karena orang jahat mengeluarkan kata-kata jahat dari terbedah hatinya yang jahat. Ya, di kalangan kita hamba Tuhan banyak begitu. Sehingga satu waktu tak keluar dia. Sorry, itu bukan saya. Nah, itulah dia. Karena Alkitab selalu bilang, karena pengajaran itu harus kita praktik. Kita berakar dalam kita masukkan hidup itu dalam pengajaran firman Tuhan, supaya nanti kita mengalami perubahan. Ya, perubahan terus, dan kita bisa mengeluarkan buah yang manis bagi kerajaan surga. Karena Tuhan cari buah. Tuhan bukan cari daun aktivitas. Tuhan cari buah. Memang ayat mengatakan belum masa buah, belum musim buah. Mau belum musim kah, mau sudah lewat, kalau Tuhan cari harus ada. Ya, karena itu Tuhan kasih kita kesempatan. Seperti pohon ara, daunnya begitu rimbun. Itu berapa tahun Tuhan kasih kesempatan? Tinggal di tanah yang subur itu. Masa satu saja tidak ada. Tapi kalau toh satu tidak ada, tutup yang keluar. Memang kita belum sempurna, ya. Tapi sudah ada yang baik yang bisa kita keluarkan bagi Tuhan. Nikah kita akan kuat, rumah tangga akan kuat, penggebalan akan kuat, tahbisan kita akan kuat. Ya, waktu kami digembleng sebagai hamba Tuhan, ini pertama kali ini disampaikan, wah, jungkir balik apa semua. Intan bersama Tuhan, berdamai. Coba tolong Pak, teruskan terjemahlah ayat 23. Sebab itu, jikalau engkau hendak mempersembahkan persembahanmu di tempat kurban, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu ada sakit hati kepadamu, terus maka tinggalkanlah persembahanmu pada tempat kurban itu. Baiklah engkau berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah pula persembahanmu. Ya, begitu. Persembahkan persembahanmu. Ya, 25 kita baca terjemahan baru. Segeralah. Stop. Apa kalimat pertama? Sudah. Tuhan bilang segera, ya segera.
segera berdamai. Selagi lawanmu masih jauh, segera. Kalau sudah segera ya segera. Waktu kami dengar ini, Pak, tidak ada yang tahan. Apalagi masa pendataan jiwa, sampaikan pengajaran. Sampai pengajaran, sampaikan orang sudah lari semua. Gak tahan, ampun Tuhan, ampun. Waktunya pengajar itu mencabut semua yang tidak baik. Di belakang, di kamar, perencana, tidak mampu. So hadirat Allah itu begitu kuat. Berdamai dulu baru melayani. Jadi nomor satu berdamai, nomor dua melayani. Tuhan mau nomor satu yang di nomor satukan, nomor dua nomor dua. Jangan nomor dua di nomor satukan, nomor satu di nomor dua kan. Tidak boleh. Nomor satu berdamai, nomor dua baru melayani. Karena Tuhan tidak kekurangan melayani. Tuhan mau berdamai supaya kita bisa berbuat dan tahbisan kita buat sampai mana. Ya, karena sampai Tuhan datang nanti kita harus berdiri tegak, bukan tumbang, bukan rebah, bukan bengkok miring karena terpaan angin sehingga pohon itu miring ke kiri atau kemana. Tidak boleh. Pohon itu harus berdiri tegak sampai Tuhan datang. Ya, tadi kita sudah dengar sebab dalam pelajaran tabernakel ini hukum pertama, berdamai. Hukum pertama ada 10 hukum perjanjian baru lama, ada 10 hukum perjanjian baru. Nomor satu adalah berdamai. Tapi saudara, karena kita bisa memahami hal ini, ini yang Tuhan tahu. Saya mengangkat persoalan supaya kita orang benar yang kuat. Ya, mari sekarang kita masuk. Saya ada uraikan lebih lanjut. Kita masuk sekarang ke Wahyu pasal 7. Ya, sehingga kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Ya. Kenapa saya dengan istri? Kalau saudara perhatikan sepertinya lambat untuk bertindak. Bukan kami lambat untuk bertindak, kami tahu kita perlu berdoa dulu supaya waktu kita mengeluarkan kata-kata, baik dalam bentuk nasihat, teguran, arahan, nasihat, apalagi pengajaran, tidak salah, tapi bisa menyelamatkan orang-orang. Karena mudah kita mengatakannya, berat bertanggung jawab sampai ke neraka. Ya, tapi kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, masih ada kurban Kristus yang berlaku sampai detik hari ini. Dan kurban ini kuat untuk menghapuskan dosa kita, bahkan dosa di dalam hati. Kalau toh sempat keluar kata-kata sia-sia itu dipegang oleh setan, darah Yesus bisa putuskan. Nah, kalau sampai itu dipegang setan langsung neraka, tertarik orang itu sampai ke neraka. Tapi puji Tuhan ada firman yang tajam, amin. Biar putuskan itu, biar setan yang masuk neraka. Kita selamat. Karena kita mau diperbarui. Baik, kita masuk ke Wahyu 7 ya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya waktu sudah harus kita manage dengan baik. Wahyu 7, saudara dalam senang tabernakel. Berada dalam tanda meja roti sajian. Namun di sini bukan bicara semata-mata tentang firman dan perjamuan kudus yang bisa disebutkan, tapi di sini ada dua kelompok. Ya, dua kelompok ini berdiri sejajar, bagaikan dua susun roti. Kelompok pertama ayat 1-8 ini terdiri dari bangsa Israel, asli semuanya Israel, semua Israel. Tidak ada satupun dari bangsa kafir ada di sini. Coba kita baca ayat 1, ya. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana suasana panas. Tidak ada angin panas. Sedikit ada masalah, terbakar.
Ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayatnya yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, 144.000. Di ayat 5-8 kita ada baca, Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itu semuanya orang Israel. Dan 144.000 orang ini setelah dimateraikan dengan materai Allah, berarti ada 2 materai, yaitu di Wahyu 13. Itu ada materai lain, tapi materai dari setan, angka 666. Itu nanti dia meluncur ke neraka. Tapi ini materai Allah yang sifatnya melindungi dan merupakan tanda dari kepemilikan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini milik Allah sepenuh. Dalam sistem pengajaran tabernakel yang saya terima dari guru-guru kami, ini adalah inti dari tubuh Kristus. 144.000 orang ini punya tugas khusus, dan begitu mereka dimeteraikan, mereka langsung berada di Bukit Sion. Ya, mari kita baca, saudara. Taruh tadi Wahyu 7 ayat pasal 14. Pasal 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Ya, di Bukit Sion itu bukan Bukit Sion di Yerusalem Timur Tengah sana, tapi ini di surga, di depan tahta Allah. Ya, berdiri di Bukit Sion, terus dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya. Saudara perhatikan, saya tidak terangkan ini, tapi ini dulu, baru nanti kita tidak ada tempat di sini. Kita tidak ada tempat di bilangan 144.000 orang. Ini semuanya bangsa Israel. Ini bagaikan susun roti yang pertama. Karena nanti mempelai Tuhan secara keseluruhan terdiri dari bangsa Israel dan bangsa kafir yang menerima darah yang sama, darah Yesus sama bertobat, menerima roh yang sama. Kata Rasul Petrus waktu dia lihat Cornelius satu keluarga penuh dengan Roh Kudus, mereka terima Roh Kudus yang sama dengan kita, jadi diangkat, dan baptisannya yang sama, dan firman yang sama dalam terang tabernakel. Sebab pengajaran dalam firman Tuhan dalam terang tabernakel, pola tabernakel ini bisa membangkitkan kecemburuan orang Israel. Karena tabernakel itu punya Allah untuk Israel. Tapi kalau sekarang pengertian rohani diungkap bagi kita bangsa kafir, ini akan membangkitkan kecemburuannya. Dan itu akan membuat mereka akan memacu rohani mereka untuk menerima Yesus yang sudah mereka salibkan 2000 tahun lalu sebagai Mesias yang sebenarnya. Pokoknya terjadi kegerakan besar, dan kita bangsa kafir sudah harus bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, masuk dalam firman penyucian, supaya nanti waktu peluang dibuka untuk bangsa Israel, kita sudah, bangsa kafir sudah tergolong anak-anak Tuhan. Jadi kalau sudah berakar dalam pengajaran firman, jangan keluar. Kalau sampai keluar, Tuhan berkuasa menggantikan orang itu. Yudas Iskariot keluar, Tuhan gantikan dengan Matias. Sudah ada orang yang menunggu di belakang. Kalau saya juga main-main dalam pelayanan, Tuhan menggantikan saya. Dan itu haknya Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saya menyadari satu kumpulan Tuhan, saya akan pegang erat pengajaran. Dari sinilah peluang untuk kita bangsa kafir bisa masuk sebagai mempelai wanita Kristus. Allah bukan dari firman, dari mana saja, dari mana lagi. Allah itu suci. Tidak ada pengajaran di luar firman Tuhan
yang bisa menyucikan kita sampai nanti kita berdiri sejajar dengan Tuhan. Tidak ada kecuali firman itu sendiri yang sudah diangkat pada bobot didikan, pengajaran. Dan kalau kita tahu itu pengajaran yang sudah memberkati kita dari nol, sekarang sudah begitu ada, kita harus berakar di sini. Amin. Berakar, jangan tercabut, dan berakar benar-benar kuat. Itu berarti firman pengajaran harus kita praktekkan. Kalau bertobat ya bertobat, kalau tahu baptis. Karena tahu begitu saja tidak, harus praktek. Berdamai, ditampur, memaafkan, itu praktek. Ya, praktek. Coba saudara taruh sini dulu. Roma pasal. Ya, saya harus pagari itu semuanya supaya jangan nanti kita salah dalam menangkap. Roma 14 ayat 1 kita baca bersama saudara. Nanti kita kembali ke waktu 7. Roma pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Amin. Amin. Takut. Ya. Selesai kebaktian baru pulang. Ya. Jangan bubur-bubur. Nanti ibadah kita cepat. Bukan kitanya, yang kita tujuannya berbakti kepada. Amin. Satu pulang. Masak di rumah. Jangan sampai anak-anak kelaparan di rumah. Mama itu punya tapi anaknya sudah mau mati. Dari buah perbuatan praktik. Ya, baik. Saya juga selesai ini kembali. Bersama saya kembali ke siapa? Saya dah. Bagaimana? Saya percaya firman lebih kuat. Amin. Tinggal di rumah nanti bisa sekali doakan supaya kita berakar di dalam pengajaran, bukan berakar di dalam dosa, nanti berbuahkan maut, tapi berakar dalam firman Tuhan, berbuah-buahkan kesucian, kebenaran sampai pada kemuliaan. Ya, pasal 14 kita paham. Saya singkatkan saja ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini ada 7 tanda pada Wahyu 144.000 orang. Ya, saya singkatkan saja sebab bukan di sini nanti saya terangkannya. Tapi pada bagian kedua dari Wahyu 7, ada sedikit saya mau sampaikan. Bab ini terkena 7 percikan darah di depan peti perjanjian. Jadi ada 7 tanda di Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 5 yang ada pada pribadi 144.000 orang. Inti dari mempelai Tuhan. 1, berdiri di Bukit Sion. Ya, itu berarti kedudukan yang tidak bisa dijamah oleh dosa. Kedudukan yang permanen. Jadi bukan di pasir yang bisa goyah, bisa amblas, tidak. Tapi di Bukit Sion. 1, 2, di dahinya ada tertulis nama Tuhan Yesus Kristus. 3, memiliki nyanyian baru, itu pengalaman ikut Tuhan. Ya, mati bangkit. Ya, seperti nyanyian ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada datar. Mati bangkit. Ikut Tuhan itu begitu indah. Ya, jangan wah saya setelah ikut Tuhan jadi susah begini, jangan. Mohon kekuatan bisa melampaui semuanya. Ya, saya sudah saksikan. Kalau saya renungkan, saya cuma tahu melayani. Saya tidak berpikir kalau di kemudian hari ada di sini. Sama sekali tidak. Yang saya tahu sudahlah anak sekolah minggu yang di desa itu kan berarti Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu hari esok. Dan karena itu, berangkat dari pengalaman ini, jangan kita merendahkan orang pada saat ini. Karena kita tidak tahu apa terjadi hari esok. Ya. Tapi kita harus setia melayani. Saya sudah pernah 3 hamba Tuhan. Itu saya baru bertobat. Wah ini pendeta ini.
Satu, seringkali senang melayani. Mas, beli ini. Saya senang sekali. Ini saya minta. Tapi saya tidak minta saudara. Ini saya. Minta sepatu. Itu apa? Bukan dia. Mau saya. Wah, dikasih itu senang sekali. Dia merespon. Saya itu jago benar. Tapi kadang-kadang sampai retak-retak. Karena dulu kan tidak pakai ada semir cair ya, dulu yang pakai kiwi. Itu kalau berangkat, mari tasnya saya senang sekali. Saya di belakang kalau mereka. Tapi sekarang nggak bisa saya. Mana kita semua sendiri. Paling kalau ada dasar sekali, dasar senang sekali. Terus, ternyata di kemudian hari Tuhan yang mengatur. Apa ada ujian? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau di Psalm apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Ya, sekarang enak. Dulu, tapi kita harus belajar. Itu nyanyian pengalaman dengan Tuhan. Yang kita tidak berkesan yang kita tak bersyukur. Tapi yang paling berkesan itu waktu pada masa-masa sukar, masa sulit bisa kita lakukan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mencemarkan tubuhnya atau dirinya. Kudus. Yang kelima, mengikuti anak domba Allah kemanapun pergi. 6. Ditebus sebagai jemaat sulung. Yang ketujuh ayat 5, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Artinya mereka tidak bersalah dalam berkata-kata. Siapa yang tidak salah dalam berkata-kata, ya sudah sempurna. Ini 104.000. Ya. Tapi kita berada di sini. Tapi kita ada di peluang di ayat 9. Wahyu 7, ya, dengan cepat kita akan selesai. Wahyu 7 ayat 9. Di sini ayat 9 sampai 17, walaupun kita tidak baca semua, ini Tuhan buka peluang bagi kita bangsa kafir untuk juga sama-sama berdiri di surga sama dengan bangsa Israel sebagai tubuh Kristus dalam kelengkapannya. Ya. Jadi tubuh itu terdiri dua bagiannya, bangsa kafir dan bangsa Israel. Saudara punya tangan berapa? 2. Berapa jarinya? 10. Ya, 5 di tangan kanan, 5 tangan kiri. Kalau 6, maafkan kalau ada ya. Tapi biasanya 5. Ya, sudah cukup. Begitu tubuh Islam. Ya, ayat 9 kita lupa. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta. Dari setiap suku, segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ini peluang. Mulai apa? Firman. Ini 2 susun roh. Kartu pengajaran firman itu di dalam pembuka itu sama dia membuka peluang bagi kita. Tidak perlu merubah warga negara jadi Israel, tidak. Cukup terima firman Allah. Serap semua yang baik, yang manis, yang suci, yang kudus. Dan mau dirubah, maka nanti dikatakan berdiri di hadapan tahta Allah terus dan di hadapan anak domba sama dengan bangsa Israel.
Terus memakai jubah putih, ya, dan memegang daun palem di tangan mereka. ya, daun palem itu tanda kemenangan, tanda sukacita. Waktu Yesus masuk Yerusalem, mereka menggunakan daun palem, merayakan Yesus Raja yang Maha Lembut masuk mengendarai keledai beban muda. Saudara perhatikan, berdiri dan memegang daun palem, bagikan pohon yang berdiri tegak, sebab akarnya ada dalam firman. Kuat kita di sini, berdiri kita di hadapan Tuhan. Lemah kita di sini, tumbang kita tidak kuat pekerjaan, tidak ada tempat ke sana. Tidak bisa, tidak bisa. Hamba tentu sudah jatuh dari kesuciannya, tidak bisa dia berdiri dalam tanah. Dia berakar di dalam dosa. Tak bisa. Jangan selama saudara-saudara di sini pokotbah. Nah, pokotbah. Sambil istighfar. Pokotbah. Assalamualaikum. Ayat 12. Masih kita kembali ke terakhir. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, lebih lama, yang benar sudah meninggal, yang kudus sudah meninggal, yang orang fasik ini 100 kali lebih lama. Seringkali itu membuat kita cemburu. Orang fasik itu jasa lama sekali. Puji Tuhan saudara. Terus Pak. namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Ya, terus sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Amin. Amin. Takut kepada hadirat. Takutnya tidak bisa berdiri di surga. Di bumi ini hadiratnya berkuasa. Dan rasa takut kepada Dia. 13. Tetapi orang yang fasik, tidak akan beroleh kebahagiaan, ya, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat. Jangan sampai lama hidup, tapi terus hidup dalam dosa. Karena biar lama, berapa lama, sekali dia akan kena hukuman. Tidak bisa tidak. Berbahagialah kita jika kita takut hadiratnya Allah. Ada rasa hormat kepada Tuhan Yesus, termasuk kepada firman. Kita kembali terakhir kepada Wahyu 7 ayat, ya, siapa itu? Ayat 13. Ayat 13, Wahyu 7 ayat. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, tua-tua di surga, 24 tua-tua, ya. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mau mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar, great tribulation. Terus, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, 15 terakhir. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta dan melayani Dia siang dan malam di pada sucinya, dan Dia yang hidup di atas tahta akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kesusahan besar itu bukan hanya seperti di Syria sana. Kesusahan yang paling besar adalah mematikan keinginan daging sendiri. Itu yang namanya pikul salib. Susah dan senang, berhasil atau belum berhasil, tetap pikul salib. Sangkal diri. Pikul salib itu artinya daging manusia dengan segala keinginannya, kenajisan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, arogan, kesombongan, tidak kita ikuti. Dan itu menimbulkan sakit bagi daging. Tapi disitulah kita berhenti berbuat dosa.
kita coba itu bicara pelayanan sampai kita menentukan, sampai kita pikul sangka rela dipersalahkan sekalipun tidak berbuat salah seperti Tuhan Yesus. Ya, kita supaya kita berdiri nanti di hadapan Tuhan. Ayat 17, ayat terakhir kita baca, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Penggembala diangkat. Oh, tidak main-main. Penggembala ini sampai ke surga. Dari mana kita tahu kalau kita salah atau tidak? Dari penggembala. Pengembalaan yang baik inilah kita mau. Yang salah diberitahu, kemudian dituntut, diarahkan ke jalan yang benar. Kan kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kita. Saya juga tidak tahu, tapi saya dan istri berjaga-jaga. Kalau Tuhan ada salah dalam berkata-kata, Tuhan berilah kemurahan. Kami juga mau berbuah-buah bagi kerajaan surga. Kita tidak mau pelayanan itu nanti berakhir dengan kesia-siaan. Kita mau seperti ini, melayani dengan jubah putih yang mencuci jubah dalam darah anak domba. Darah Yesus bekerja di dalam pembukaan firman. Kita mencuci kehidupan kita masing-masing dan mengampuni, saling memaafkan dan melupakannya. Kita bisa mengarahkan ke depan. Kita terus berakar dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Bukan satu buah yang Tuhan nikmati, segenap hidup ini kita persembahkan bagi Tuhan yang tertinggi. Amin. Mari kita akan datang sama Tuhan. Kita mau akan terima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kaulah menebus kami
seluruh serta napas yang sudah melayani. Dan pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Bapak Jody Sudara, Bapak Robinson Baras, Bapak David Damani dan Bapak Markus silakan ke depan. Kau telah menjadikan menjadi imam raja, menjadi imam raja. Aku menyembah Yesus Tuhan. Kami merendahkan di hadapan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Demi supaya kami berakar di dalam Tuhan, kuat dan berbuah, bisa berbuah-buah yang manis bagi kerajaan surga. Kami bersedia dikoreksi dengan terima firman pengajaran yang menembus sampai ke dalam relung hati kami, yang sanggup masuk memeriksa keadaan hati kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan, melayani Allah dalam bait-Mu di tempat ini, dan nanti kami juga bisa berdiri dalam bait Allah yang kekal, surga yang mulia. Tak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Jika kami merendahkan hati, Tuhan berkuasa menyucikan kami. Haleluya. Kami juga bersedia membasuh jubah tahbisan pelayanan kami di dalam darah anak domba Allah, yaitu dalam pembukaan firman Allah, supaya pelayanan kami, ibadah-ibadah kami dapat memenuhi tuntutan firman Allah yang semakin naik, karena dosa juga semakin meningkat. Ada dua meterai Allah melindungi kami, meterai antikris membinasakan kami. Tuhan ampuni kami. Antikris mengeluarkan kata-kata yang tajam, menghina dan melecehkan kebenaran firman. Tuhan mau tarik hidup kami, jangan kami terbalik, terseret dan cara hidup yang sia-sia. Tapi kami boleh bukan menghina, bukan menghujat, tapi kami memuliakan Tuhan, memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus, kurbannya yang sudah membuka jalan bagi kami. Bangsa kafir ini satu kali kelak bisa berdiri sejajar dengan umat pilihan Allah yang lain sebagai mempelai wanita Yesus. Tuhan memberkati kami. Layakan pelayan perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu, roti anggur depan kami, kuduskan menjadi tubuh dan darah-Mu. Dan juga sidang jemaat untuk ibadah dari alat komunikasi ada, jika di tangan mereka teranggur, kuduskan dalam nama Yesus menjadi tubuh dan darah. Taruhkan berkat-Mu di atasnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami songsong tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Dua bos 68 salam.
kita mengangkat tubuh Tuhan Yesus dengan tangan kanan, hati kita pun merendah. Biar Yesus ditinggikan dan dibesarkan, yang akan menarik kita semuanya dari segala yang tidak baik menjadi baik. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat jawab Tuhan dari tinggi kepala kita. Mari sekarang berakar dalam Tuhan. Setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Malam ini mari kita berdoa, ampuni Tuhan. Jangan hadapkan kami ke mahkamah agung. Di sini Tuhan hakimi kami. Masih lebih baik Tuhan menghakimi kami dengan belas kasihan agar kami bisa tetap Tuhan berkenan, dipercaya sebagai imam-imam. Dengarkan firman Tuhan. Selain nanti saudara tidak mendengarkan doa syukur kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat cawan Tuhan dari kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah, haleluya, yang ditumpahkan di pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kita semua memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Kita semua percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya simpel saja menaikkan refleks. Ya. Haleluya.
kami dikorbankan Tuhan. Dari manusia seperti hamba ini, yang bersyukur Bapa, kami sungguh berarti di hadapan dan berterima kasih dengan segala doa yang boleh kami persembahkan, boleh kami persembahkan dengan sukacita Bapa. Sebab dengan apapun yang ada pada kami, semua itu bersumber dari Tuhan. Apalah semua yang Tuhan dimakan di tangan usaha harus kehidupan kami. Kami bukan apa-apa Tuhan, Tuhan yang kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami boleh datang berbakti. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan bila kami boleh datang Tuhan di tempat ini. Kami Tuhan untuk melakukan Tuhan berikan kemuliaan bagimu. Dengan Tuhan akan kebukaan diri Tuhan yang boleh menyenangkan hatimu. Belum seberapa Tuhan dibanding apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sertai kami senantiasa Tuhan. Melalui setiap hari kami sampai Kau datang Bapa kami yang baik. Kami tidak ada kekuatan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami. Dalam setiap hari kami Tuhan. Tadi sedang lewati tempat Kau ada bersama kami. Kami mohon Tuhan perintah-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Dengan segala apa yang kami Tuhan harus lewati. Dengan segala beban Tuhan yang harus kami angkat. Kami tahu Tuhan kami akan kuat dengan Engkau. Tuhan mari berjalan bersama dengan kami. Mari Tuhan di dalam kami. Kuduskan sucikan hati kami agar Tuhan kami boleh lahir menjadi tempat di mana Kau berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kepada Tuhan dengan semua itu boleh Tuhan berubah dan berubah. Berubah Tuhan mungkin boleh menjadi penghibur dan menjadi suatu hajaran Tuhan yang menampar kami. Tapi kami Tuhan bersuka cita menerimanya sebagai suatu sumber Tuhan perubahan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak kami yang baik. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Tak ternilai Tuhan yang telah Kau berkatakan Tuhan untuk kami. Terima kasih buat sambutan Tuhan telah Kau terus Tuhan yang menyertai kami semua sebagai teman Tuhan kita Tuhan di dalam melayani Kau. Tuhan yang berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Terpujilah Kau Bapa. Sebentar Tuhan kami akan persembahkan korban. Tuhan yang berkati setiap tangan yang tulus. Tuhan yang balaskan Tuhan semuanya itu seperti yang Kau mau. Itu Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Terpujilah Kau Bapa. Terimakanlah permohonan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Semangat. Psalm 69. Ku sedia untuk menghati So Kristus. Berarti ku sedia Yang
ini dan menyertai kami. Bagian doa dekat oleh hamba sambil meninggalkan sementara meninggalkan sidang jemaatmu, kami akan percaya firman dan Roh Kudus jauh lebih kuat. Dan perjamuan kudus yang sudah kami terima itulah benteng kelepasan kami. Lindungi bangsa negara kami dari segala maksud dan rencana jahat, khususnya para teroris dalam nama Yesus. Namun kalau toh harus terjadi karena firman-Mu sudah menguatkan, kami percaya darah Yesus jauh lebih kuat dan daya rusak dosa apapun juga melindungi kami semua. Berkati jemaat-Mu ikuti ibadah dan handphone. Baik Bapak dan Senaga, Bapak Peter, Bapak Yosef, Bapak dengan keluarga mereka, Patrick, usia anak ibu, Bapak Husin Purba, dan keluarga Dona dikira Yerida yang sakit tipes. Tuhan Engkau berkurahan, ya anak ini Tuhan sembuhkan. Namun kalau ada salah di hadapan-Mu Tuhan, kalau ia merendahkan hati, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan supaya lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Mespoli yang besok akan melayani Rabu di LP Bekasi. Berkati pelayan-pelayan kami ke depan. Jika Allah berkenan, kami akan melayani Tuhan sampai Maranatha. Karena Tuhan Yesus terlalu baik, sangat baik. Tuhan, hamba mohon Engkau berkati ladang transfer pekerjaan usaha studi, mata pencarian pertambahan jiwa-jiwa, pertumbuhan rohani sidang jemaat-Mu. Dari sana kami bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, memperlebar kerajaan Allah. Haleluya, dan kami membalikan milik Tuhan dengan jujur benar setia dan dipakai dalam pekabaran Injil. Terima kasih. Haleluya. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pandangan Tuhan sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Juga memberkati jemaat yang ketiban handphone video streaming. Mungkin ada yang lain yang hamba tidak tahu, Tuhan yang mengetahui dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, sama seperti Tuhan berkati kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus sampai sekali berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat untuk berkati. Shalom.